ihdhar alla tahlik bid dunya wa la tahtammu fa inna rizqaka la yu'ta li ahadin siwak. Wahai yang galau masalah rezeki, coba perhatiin ya. Ihdhar, hati-hatilah, janganlah engkau binasa bi di sini bi sababiyah, sebab duniamu. Habis umur di jalan, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, tua di jalan. Ada begitu? Ada yang masih begitu? Kalau emang harus begitu, jadikan berangkatnya zikrullah, pulangnya lagi bekerjanya jadikan niat untuk menafkahi keluarga dan bekerja dengan wiridan. Apa wirid kerja? Disiplin, jujur. Disiplin dan, jadi wiridnya orang kerja apa? Disiplin dan jujur. Kalau wirid pemimpin bukan baca tahlil 70.000. Wirid pemimpin adil dan amanah. Wiridnya guru, apa wirid guru? Apa wirid guru? Kalau sholat udah pasti. Wirid guru itu mengajar dengan penuh kasih sayang. Itu wiridnya guru. Bukan mengajar karena gini, fulus. Kenapa? Fa inna rizqaka fa innahu, gimana kalimatnya? Sesungguhnya rizqaka, rizkimu la yu'ta li ahadin siwak. Tidak akan salah alamat. Kalau harfiahnya, tidak Allah berikan kepada seorang pun kecuali kepada kamu. Maksudnya tidak ada namanya rezeki tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-imam al-hafiz Abi Abdurrahman as-Sulami qala ومنهم الإمام شقيق البلخي. Jangan ada itu ikhwan. ومنهم علي شقيق ابن إبراهيم الأزدي من أهل بلخ حسن الجري على سبيل التوكل وحسن الكلام فيه وهو من مشاهير خراسان. Sekarang kita masuk ke imam, murid dari imam sebelumnya, Ibrahim bin Adham, pangeran yang melarikan diri dari istana. Ibrahim bin Adham ini sama dari Khurasan, pangeran. Dia kemudian meninggalkan istananya lalu berguru kepada ulama-ulama tabi'in, dan dia wafat hampir sama, beda-beda tipis dengan Syu'bah al-Hadis. Dia punya murid namanya Syaqiq al-Balkhi. Dia wafat di tahun lahirnya Imam Bukhari, 194. Imam Bukhari lahir 194, dia wafat. Imam Bukhari lahir 194, Imam Syaqiq al-Balkhi wafat di situ. Imam Syaqiq yang berguru ke Ibrahim bin Adham ini disebut Hasanul Jari ala sabil tawakkul. Orang yang bagus keberaniannya dalam berjuang dalam jalan bertawakul. Jadi dia kalau bicara tentang bab tawakal itu betul-betul mengenal. Nanti kita akan masuk ke beberapa kalamnya. Wa huwa min masyayikh Khurasan. Ini ulama yang paling viral zaman itu di Khurasan. Khurasan itu Iran hari ini. Khurasan itu ada sebagian Irak, maka disebut Irak Khurasan. Adapun pusat Khurasan itu di Iran hari ini. Bahkan Afghanistan termasuk Khurasan. Mungkin pernah dengar ada ahli musik nasyid dari Inggris, tapi dia orang Khurasan, namanya Sami Yusuf. Dia punya judul lagu dan instrumen bagus sekali, Khurasan. Khurasan, ya bukan Khurasan ini. Khurasan, nah saya lupa deh, tapi ilahi gitu. Jadi lembut sekali. Jadi antum pernah dengar Nahawan? Nahawan itu ada iramanya. Khurasan itu juga ada iramanya. Nah, nanti coba cari di Spotify kali ya. Itu dia punya versi Inggrisnya, ada versi Arabnya. Orangnya lembut-lembut, hidungnya mancung sekali, cakepnya berbanding dengan cantiknya perempuan-perempuannya, melebihi perempuan-perempuan Arab. Laki-laki juga lebih gagah dari orang-orang Arab biasa ya. Brewoknya nggak jelek, brewoknya itu teratur ya, wajahnya Masya Allah orang Khurasan itu. Namun mereka bicaranya dua bahasa bilingual, Persia dan Arabik, bahasa Persia dan bahasa Arab ya. Karena ustazan
li Hatim Al-Asam. Dia punya murid lagi namanya Hatim Al-Asam, yang kalamnya dinukil oleh Imam Ghazali dalam karyanya. Jadi nanti kalau buka kitab Ghazali disebutkan situ wasiat-wasiat Hatim Al-Asam. Ini murid dari Syaqiq Al-Balkhi. Ya. Sahibah Ibrahim ibn Adham, dia berguru ke Ibrahim bin Adham, pangeran yang jadi sufi, wa akhadha anhu tariqah, dan ngambil tariqah darinya. Seingat saya, tariqat Khistiyah jalur Ibrahim bin Adham. Tolong tercek lagi namanya, seingat saya. Jadi kita punya sanad kepada Khistiyah. Khistiyah itu jalurnya mana? Ibrahim bin Adham, ya, yang wafat 161. Jadi tariqat itu kan jalur Sayyidina Ali, ya. Ali turun ke anaknya Hasan, Husain, ada Al-Hasan Al-Basri. Nanti ada lagi di belakang, ada berapa? Nah, dari setelah generasi mereka, ya, atau dari setelah ini muncul orang namanya Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini berguru ke beberapa orang dulu, lalu bersanad ke Al-Hasan Al-Basri. Nah, di bawah Ibrahim ini namanya Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq ini punya murid Hatim Al-Asam. Nah, seingat saya ini jalur, ya, ada juga jalur ke sini, jalur silsilah tariqah Khistiyah. Sekarang Khistiyah itu masyhur di Afghanistan dan di IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Biasanya berkembang bersamaan dengan maulana-maulananya Jemaah Tabligh. Pernah dengar Jemaah Tabligh? Yang Tabligh itu kalau ada yang anti tasawuf, itu JT-nya palsu. Jemaah Tablighnya palsu. Karena Jemaah Tabligh yang saya tahu pendirinya seorang ahli hadis yang juga seorang sufi mursyid. Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, dia Naqsyabandi, dia Qadiri, dia Suhrawardi, dia Khistiyah. Khistiyah ini singkat saja jalurnya, nanti kita ceknya. Kalau kita ziarah nanti ke India, cuma ziarah ke India jangan dibayangkan seperti ke Uzbek atau ke Irak, ya. Ya, begitulah India. Ya. Hanya bagus di film, ya. Wasnad al-haditha, beliau punya riwayat beberapa hadis. Di sini disebutkan 2 hadis dari jalur-jalur macam-macam yang dapat sanad kepada Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah SAW yaqul, Allahumma innal khaira khairul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya yang terbaik itu adalah yang terbaik nanti di akhirat. Maksudnya, apa yang baik hari ini, orang yang nasibnya nanti baik di akhirat. Itu hadis pertama. Hadis kedua yang diriwayatkan dari Nabi SAW, jalur Sayyidina Anas. Man akhadha minad dunya minal halal hasabahullah. Siapa yang mengambil yang halal dari dunia, Allah akan hisab dia. Pekerjaan halal nggak? Allah hisab. Wa man akhadha min dunya min haram adzabahullah. Kalau haram Allah siksa. Standar, ya. Tapi apa kata dia? Uffil lid dunya wa ma fiha min al bariyat halaluha hisabun wa haramuha adzab. Ya. Kata Rasulullah SAW, sungguh terkutuklah dunia itu. Kenapa? Halalnya dihisab, apalagi haramnya pasti disiksa. Terus kalian doyan gitu. Maka dunia itu, orang taunya ada dunia, ada syukur. Syukur itu akhirat. Dunia itu mewah. Maka kalau diberikan kemewahan, ambil syukurnya. Hidup susah, itu dunia nggak? Hidup susah di dunia? Dunia juga. Jadi jangan dikira dunia itu cuma senang-senang. Di dunia ini juga susah-susah. Udahlah susah dihisab. Terus gimana? Supaya hisabnya selamat, sabar. Apa mana sabar? Apa mana syukur sama? Sabar dan syukur itu ruhnya sama, yaitu ru'yatullah. Memandang bahwa yang memberi Allah itu syukur, memandang bahwa yang memuji Allah itu sabar. Dalam berumah tangga, dalam bekerja, apalagi dalam berguru, bermajelis. Nah, ini paling berat. Dalam mana aja? Berumah tangga, bekerja, bermajelis, apalagi berguru. Kapan seseorang gagal bekerja? Kapan seseorang gagal berumah tangga? Kapan orang gagal punya majelis? Gagal ikut majelis? Gagal punya guru? Kalau dia merasa makhluk itu yang berperan. Maka nanti ketika menikah nih, kan terbayang awal-awal nikah kan indah-indah, sampai kentut aja jadi bau, jadi harum.
Ya, ketik harum semua insyaallah, harum ya Allah ya. Awalnya ada konflik dikit jadi rame. Sama. Orang berguru juga ada euforianya. Awalnya senang-senang, Masya Allah, guruku alim alama, atau gurunya manusia biasa, bukan seorang nabi. Bermajelis juga sama, majelis Rasulullah kah, majelis waliullah kah, siapa lagi dia? Ada macam-macam majelis. Majelis malaikat kah, malaikat Jibril kah, ya, terserah itu sebut majelis. Awalnya kan indah-indah, coba berjuang bersama, coba khidmat. Oh, langsung ada gesekannya. Oh, sya'nu tuh. Oh, makanya antara tim khidmat juga sering bergesekan. Oke, gimana kira-kira? Kapan dia tidak terganggu? Kalau dia melihat yang berperan itu apapun majelisnya, dimanapun majelisnya, pastilah gak majelisnya. Gimana pun rumah tangganya, pasti rumah tangganya jalan terus. Ya, insya. Tapi kalau nggak cocok ya sudah, nggak cocok di majelis, sudah keluar aja. Kan gak ada paksaan. Berumah tangga pun kalau bertengkar terus atau nggak cocok lagi, udah bisa aja. Kan rumah tangga itu kan bercinta. Alaisa lil mutahabbaini illa zawaj. Tidak ada yang terbaik bagi orang yang saling mencinta kecuali menikah. Kalau udah nggak cocok, jangan dipaksa juga. Ya, berguru, bertarikat juga sama. Udah bertabrakan di sini, di hati juga udah nggak enak. Kan nggak ada paksaan. Keluar aja. Ya. Jadi di ribat kita tidak ada paksaan ikut satu mursyid. Kalian boleh berguru banyak. Cuma tanggung aja sendiri kalau punya mursyid banyak, nanti wazifah tugasnya banyak. Zikir pagi sorenya bisa 1000 bisa 2000. Makanya guru boleh banyak, mursyid cukup satu ya. Tapi nggak ada paksaan. Kalian boleh berguru ke siapapun karena kita tidak membayar. Ya, ini tajdid kita. Karena bayat itu membebani murid. Nanti kalau sudah ketemu yang paling layak dibayati imam akhir zaman, nggak apa kita bayat. Nah, jangan seorang mursyid mengambil hak yang bukan hak dia. Belum pantas orang berkorban 100% buat dia, diajak orang berkorban untuk dia. Nggak boleh. Korban itu untuk Allah lewat guru. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu beliau mengatakan al-aqil. Siapakah orang yang berakal cerdas itu? Coba cek ini akalnya waras gak? Kita cek ya. Ini versi dia. Cukup 3 kalimat kata dia. 1, ayyakuna khaifan liman salafa minhu min adz-dzunub. Dia waspada, dia khawatir terhadap dosanya yang terdahulu. Maksudnya khawatir jangan sampai dia mengulangi kembali. Baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dosa zahir ya maksiat mata, telinga, kemaluan sampai kaki. Maksiat batin ya iri, dengki, khianat kepada kawan, apalagi khianat kepada guru, khianat kepada majelis ya. Dulu pernah berguru, suul adab, jangan lakukan suul adab sekarang. Dulu pernah khianat ke kawan, sekarang berkhianat dalam pertemanan. Ya, dulu gagal berumah tangga, sekarang jangan gagal kira-kira begitu. Wa tsani la yadri ma yanzil bihi sa'ah ba'da sa'ah. La yadri ma yanzilu bi sa'atan ba'da sa'atin. Dia tidak perlu mengetahui apa yang turun kepadanya detik demi detik. Maksudnya kita ini kan nggak tahu apa yang terjadi sama kita, dan kita nggak perlu pikirkan itu. Jadi takdir Allah itu nggak usah takdir itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Jadi jangan intervensi takdir Allah. Yang ketiga, yakhafu min ihamil aqibah la yadri ma yakhtimu lahu. Yang ketiga, hati-hati terhadap khatimah, aqibah. Masa menutup mata terakhir kali. Kenapa? Sehebat apapun orang hari ini, sesoleh apapun hari ini, sewali apapun hari ini, tidak dijamin husnul khatimah. Berarti apa yang perlu kita minta setiap hari? Husnul khatimah. Minta diampuni masa lalu, dikuatkan masa ini, diistiqomahkan sampai wafat dalam al-haq. Dan itu ada pada kalimat a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cukup sebenarnya. Atau Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah, ya. Itu termasuk di dalamnya. Yang berikutnya, ihdhar alla tahlik bid dunya wa la tahtammu fa inna rizqaka la yu'ta li ahadin siwak. Wahai yang galau masalah rezeki, coba perhatiin, ya. Ihdhar, hati-hatilah. Janganlah engkau binasa di sini bi sababiyah, sebab duniamu. Habis umur di jalan, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, tua di jalan. Ada begitu?
Ada yang masih begitu? Kalau emang harus begitu, jadikan berangkatnya zikrullah, pulangnya lagi bekerjanya jadikan niat untuk menafkahi keluarga, dan bekerja dengan wiridan. Apa wirid kerja? Disiplin, jujur. Disiplin dan, jadi wiridnya orang kerja apa? Disiplin dan jujur. Kalau wirid pemimpin, bukan baca tahlil 70.000. Wirid pemimpin, adil dan amanah. Wiridnya guru, apa wirid guru? Apa wirid guru? Kalau sholat udah pasti. Wirid guru itu mengajar dengan penuh kasih sayang. Itu wiridnya guru. Bukan mengajar karena gini, tulus. Kenapa? Fa'inna rizqaka fa'innahu, gimana kalimatnya? Sesungguhnya rizqaka, rizkimu la yu'ta li ahadin siwa, tidak akan salah alamat. Kalau harfiahnya, tidak Allah berikan kepada seorang pun kecuali kepada kamu. Maksudnya tidak ada namanya rezeki tertukar, walaupun ada sinetron putri tertukar. Enggak ada, itu bohong. Rezeki tidak tertukar. Ini kita nih ngeliat ada orang bekerja sukses, harusnya aku itu. Sama-sama kerja, dia naik, kita nggak naik. Harusnya aku yang naik, aku yang kerja kok dia yang dipromosikan. Kalimat begini akan menyiksa orang ini sampai dia mati. Dan saya sudah banyak jumpa waktu saya kerja dulu sampai sekarang, penyebab orang gak bahagia kalimat seperti itu. Aku yang kerja kok dia yang dapat. Ya, dia berarti meyakini dua hal kesalahan dia. Dia meyakini bahwa Allah nggak tahu apa yang dibuat. Yang kedua, ini kalimat yang barusan. Dia menuduh Tuhan salah kirim rezeki. Gimana kira-kira? Orang begini mau kita apain itu? Kasih tahu diriku sendiri gitu. Jangan aku lah orangnya. Ya toh? Rezeki itu mulai dari harta, dinar, dirham, kalau Indonesia rupiah, ringgit, dolar, pakaian, kendaraan, termasuk pasangan dan anak. Itu bagian dari rezeki, nggak akan ketukar. Jadi nggak ada namanya anak dia itu harusnya kita, pasangan dia harus pasangan kita, itu nggak ada ceritanya itu. Itu rezeki. Rumah dia harus rumah kita, nggak ada itu urusannya. Kerjaan dia harus kerjaan kita. Nah, coba dikiaskan semua itu, dianalogkan semuanya, baru orang yang berakal sahih. Baru pikiran dia tenang. Baru nggak ada lagi namanya menuduh Allah. Lengkaplah imannya sempurna, rukun iman yang keenam. Rezeki itu ada dua, yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yang tadi materi kah ataupun semi materi, jabatan, viral, pengaruh, politik. Yang batin apa? Rezeki rohani, ilmu. Ya, tapi kita sebutnya warid. Rezeki batin disebut warid. Nah, rezeki batin belum dijamin. Dia pasti dibagi tapi belum dijamin. Kenapa belum dijamin? Karena Allah menatap kalbu seseorang. Jika dia menatap kepada Allah, dia dikasih. Jika tidak, dia nggak dikasih. Maka jangan galau terhadap rezeki yang zahir, dan jangan terlalu bernafsu syahwat terhadap rezeki yang batin. Kawan kita jadi mursyid, kita kapan lagi jadi mursyid gitu ya? Jangan. Jadi mursyid itu beban. Wah, yang dapat ijazah selamat dapat beban. Ya, kalian bilang itu enak, belum tentu ya. Belum tentu enak. Kalau sudah dapat ijazah, ada beban, ada adab. Nah, nanti tolong Buya Yunal, Buya Aldo nanti dibuat kajian khusus, kajian kitab Tanwirul Qulub dan beberapa kitab ya Sya'rani, adab-adab seorang yang menyandang gelar kemursyidan. Lalu di situ nanti untuk semuanya ada adab murid kepada guru, ada adab guru kepada murid, ada adab ikhwan sesama saudaranya. Nah, ini nanti diulang-ulang sekali sebulan, kalau perlu ada tulisannya diedarkan terus biar kita jaga itu. Nanti ada sebelum diedarkan kita kaji ulang, mungkin ada yang kita ringkas, misalnya dia 20 kita jadi 5 gitu, gampang kan? Gampang itu ya, itu kerjaan itu di kampus amanah pesantren ya. Pesantren itu kerjaan kita mengurai yang pendek, memanjangkan yang pendek, namanya syarah dan ikhtisar. Ulama dulu itu ada nih teks pendek disyarah jadi satu kitab, adanya satu kitab disyarah menjadi 2 lembar aja, namanya mukhtasar. Setebal ini dijadiin satu kitab bisa. Hadis itu 400.000 kata Imam Abu Daud. Aku tuliskan 4.000, aku ringkas jadi 4 hadis saja. Ini Imam siapa? Abu Daud.
Hadis kata Imam Abu Daud berapa? 400.000 yang dihafal. Yang dia tulis di kitab Sunan Abu Daud berapa? 4.000. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau kamu menjadi mufti, jadi ahli fatwa, kuasailah Sunan Abi Daud. Kitab Sunan Abi Daud 4.000 hadis. Kata Abu Daud 4.000 hadis itu maknanya terkumpul dalam 4 hadis saja. Nah, nanti tanya ke Buya Yunal, apa itu 4 hadis itu? Ya. Insya Allah. Oke, kalimat hikmah berikut. Hikmah barusan apa? Rezeki tidak tertukar. Yang kedua, istai, bersiaplah, berbekallah. Kalau orang siap-siap berbekal, seandainya sudah sampai di tengah jalan, dia nggak balik lagi. Lanjut terus. Berarti kalimatnya, idza ja'akal maut la tas'alir raja'ah. Kalau kamu nanti mati, jangan sampai nanti setelah mati kamu minta balik, karena itu sifat orang kafir. Kata orang kafir di surat Sajadah, farji'na na'mal salihah. Izinkan kami kembali walaupun sesaat kami beramal soleh. Namun, ada yang minta dihidupkan bukan untuk amal soleh, tapi ingin bermakrifat kembali dan berjuang kembali. Itu di atas amal soleh sudah. Itu para syuhada dan para wali. Kata para syuhada, ya Rabb, izinkan kami hidup, lalu kami berjuang, mati lagi syahid, hidup lagi, mati lagi, begitu terus. Begitu juga para aulia. Para aulia, mereka kalaupun pengen hidup, ingin hidup sebagai orang yang jadi santri lagi. Jadi nanti banyak guru-guru mursyid, orang-orang alim mati, itu pas mati dia bingung, dia malu. Ya Allah, baru segini ilmu gue udah jadi guru gitu. Harusnya aku belajar. Sebelum jadi guru tuh aku sudah belajar dulu. Maka belum ada kata terlambat, walaupun sudah jadi guru, kita harus punya guru lagi di luar. Jangan sampai gelar jadi guru, jadi kiai, membuat kita berhenti berguru. Inilah enaknya ada sosial media, kepada kiai-kiai ajengan Habib yang atau mursyid yang gengsi ngaji lagi, ya tinggal ngaji di kamarnya buka TV kan. Tapi itu bagian dari kegengsian. Masih anania. Kalau betul dia memang pencinta ilmu, dia akan datangi dan katakan, terima aku jadi murid. Ini yang dikatakan Sya'rani. Apa kata Sya'rani? Jika engkau sudah jadi mursyid, lalu engkau menemukan ada orang, gurumu meninggal gitu, terus menemukan ada orang yang lebih arif billah daripada dirimu, maka jadilah murid. Itu perintah Imam Sya'rani. Itu yang kita maksud dari awal, diribat, boleh berguru sebanyak-banyaknya. Kita nggak seperti salah satu torekoh yang eksklusif itu. Kalau udah masuk torekoh dia nggak boleh ngaji keluar. Dia udah mutu bijahlikum, bukan biraizikum. Apa artinya? Jangan diterjemahkan. At-tawakkul, hikmah yang keempat. Bertawakal itu hakikatnya adalah ayyatma'inna qalbuk bimau'udillah. Hatimu tenang, damai dan tentram karena percaya dan yakin kepada janji Allah. Percaya sama janji Allah? Serius? Beneran? Kalau sebut nama Allah hati tenang, yakin nggak? Ya harus dengan caranya. Kalau orang baca ilmu kedokteran, nonton YouTube, terus dia langsung ke klinik atau langsung ke apotek, itu namanya malpraktek. Kenapa orang pada kedokteran berani sebut malpraktek? Untuk ngurusin kolbu, banyak hari ini malpraktek hari ini. Jadi banyaklah pengajar-pengajar ilmu hakikat ini tidak bersanad, aneh-aneh ngomongnya hari ini. Ya'ti bil gharaib wal ajaib. Ya, dia sekarang ngomongnya aneh-aneh karena sanadnya nggak jelas. Ya, nanti kena kita juga. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali kemarin, kitab apa? Masih ingat? Mi'rajus Salikin yang kita baca kemarin, rohahan ya, santai-santai. Kenapa kemungkaran ilmu-ilmu yang batil tapi yang kena tasawuf itu hari ini menjadi viral? Itu zaman Ghazali, apalagi sekarang. Karena az-zuhdu fi raddi alaihim. Karena orang berilmu, orang bertasawuf, sok-sok tawaduk, sok-sok zuhud. Sok tawaduk, nggak usah, saya nggak punya ilmu, saya ini sok tawaduk. Tinggi perti, Dewan Tarik tadi. Hikmat kawan-kawan itulah. Karena politisasinya sudah sangat kuat sekali ini. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Harus orang berthariqah itu lebih kuat persaudaraannya dari orang awam. Harusnya. Karena dia kan lebih, katanya kalau banyak
kalau begitu bagus. Syekh Fulan ngomong begitu, anda lapor ke guru. Sama guru kita didiamin aja. Umur 18 kuliah, kita baru sadar yang kita lakukan kita salah, benar. Padahal kita salah. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Hikmah berikut dari Syaqiq Al-Balkhi. Taqwa Asya. Dikasih. Apa yang dia makan, apa yang dia ambil, waman dan kalamnya. Kemak itu yang terakhir. Ma'rifat itu barometer ilmu ma'rifatullah. Maka tidak boleh satu ilmu ma'rifat keluar dari ilmu Al-Quran. Al-Quran memberikan dua rumus. Ada bentuknya kalimat-kalimat yang utuh, disebut ayat-ayat yang muhkamat, ya. Ada yang muqatta'at. Ya, ada yang bentuknya huruf-huruf simbol. Alif, lam, mim. Alif satu makna, lam satu makna, mim satu makna. Ada yang bentuknya satu kalimat tapi dia satu makna. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu yang disebut al-kalam. Maka kita sering kasih pertanyaan, masih ingat nggak? Alif lam ra itu bahasa Arab atau bukan bahasa Arab? Yang kenceng, bahasa Arab atau bukan bahasa Arab? Yang bilang bukan bahasa Arab angkatan. Bingung kan? Ada kiai kita tanyain, Alif lam mim, alif lam ra bahasa Arab atau bukan? Bukan, ente kafir saya gitu. Langsung dia kaget. Kenapa dia kaget? Loh, kok anda kafirin? Kalau ada di Quran satu huruf bukan bahasa Arab, berarti anda telah mengingkari satu ayat dan beberapa ayat. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguh kami jadikan Quran itu berbahasa Arab. Jadi alif lam ra bahasa Arab? Ya bahasa Arab lah. So, bahkan huwa ruhul lughat. Dia ruhnya bahasa. Bahasa itu dia terdiri dari kalimat, kalimat terdiri dari kata-kata, kata-kata terdiri dari huruf. Maka al-huruf ruhul lughat. Huruf itu ruhnya bahasa. Ruhul kalam, ruh pembicaraan. Ruhul ma'arif, ruh ma'rifat. Maka faman ya'rif haqa'iqal huruf ya'rif haqa'iqal haqa'iq wal ma'arif. Siapa yang tahu kedalaman ilmu huruf, dia sedang diberi Allah kedalaman ilmu ma'rifat dan hakikat. Inilah yang bakal diturunkan Allah mulai dari zaman Rasulullah sampai puncaknya nanti Imam Al-Mahdi. Dia akan mengajarkan ilmu huruf, ilmu huruf, ilmu huruf. Tapi jangan langsung percaya, karena ada Al-Mahdi Asy-Syaitani, ada Al-Mahdi Al-Mahdi Asy-Syaitani, Al-Masihud Dajjal, Al-Mahdi Al-Muhammadi. Itulah wali Allah sejati, penutup kewalian alam semesta. Ya, sudah azankah? Belum. Sedikit lagi. Wa su'ila bi ayyi syai'in ya'rifu ar-rajul annahu asaba al-killa faqala bi anna kulla syai'in ya'khudh min ad-dunya ya'khudhu fi halin yakhafu in lam ya'khudhu ay ya'tham. Ini enggak usah diterjemah lah ya. Bi ayyi syai'in ya'rifu al-faqir annahu asaba min Allah ta'ala hifdhal faqr faqala bi ayyi yakhsha min al-ghina wa yaqtanim al-faqr. Ini bab ilmu zuhud. Ada yang lebih menarik lagi. Amiltu fil Quran 20 sana. Aku wirid Quranku 20 tahun. Hatta mayaztu dunya min al-akhirah. Baru aku mengerti ini dunia, ini akhirat. Dunianya orang khataman apa, Gus Hadi? Proyek khataman dan honornya dan musabaqahnya. Fa'asabtuhu fi arfa'in. Aku kemudian menemukan rahasianya pada dua ayat, dua kalimat, ya. Yaitu kalam Allah dalam surah Al-Qasas ayat 60. Jadi Syaqiq Al-Balkhi baca ayat 20 tahun untuk urusan dunia, dia dapat obatnya. Ini dia. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apapun yang dirizkikan kepada kamu, min syai', sesuatu apapun itu, famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Maka itu kenikmatan dunia dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Kalimat kedua, yang di sisi Allah itulah yang baqa, itulah yang terbaik. Masih ingat slogan yang kita sering sampaikan ke Buya Yunal, dan lalu Buya Yunal terinspirasi terus dengan kahar itu?
Imam Malik kalamnya apa? Wa ma kana lillahi baqiya. Jadi dia ketika digugat orang, diejek orang, kamu kok nulis buku yang sama orang lain? Apa jawaban dia? Nanti kamu lihat, yang karena Allah itu yang akan bertahan. Dari semua kitab Al-Muwatta, hanya kitab Muwatta Imam Malik yang bertahan. Ya. Maka kita perbarui niat setiap hari, kita katakan coba sama-sama. Ya Allah, aku berniat belajar dari bab. Dan untuk para buya mengajar ya. Belajar zikir dari bab, bersuluk dari bab, berkhalwat dari bab, bertarekat dari bab, bermajlis dari bab, berkhidmat dari bab, dan dimanapun itu, karena mencari ridha Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Satu hikmah lagi. Az-zahidul ladzi yuqimu zuhdahu bi fi'lihi wal mutazahirul ladzi yuqimu zuhdahu bi lisanihi. Apa beda zahid hakiki, orang zuhud hakiki dengan yang pura-pura zuhud? Zuhud hakiki dia langsung eksekusi dengan perbuatannya. Orang zuhud itu orang kaya, orang miskin. Zuhud itu buang dunia. Orang miskin punya dunia nggak? Berarti yang zuhud siapa? Dia buang dari tangannya atau buang dari kolbunya? Oke, lakukan malam ini, detik ini, buang dunia dari kolbu. Salah satu dunia yang paling dekat adalah suka di like di sosial media. Oke, kan kayaknya kalau aneh suruh buang harta ente ribet sekali, ya kan? Aneh suruh buang tuh tanahnya, kasih wakaf tuh sono. Tuh gunting tuh rekeningnya, kasih ke yayasan wakaf sama anaknya gitu, bantu orang, kan ribet. Ya sudah, zuhud paling gampang lah, zuhud sosial media. Ada yang siap tutup Facebook malam ini? Ya, kalau kami sudah, ya. Tapi beberapa orang kita nggak sanggup, nggak paksa. Kalau emang harus, kalau emang harus punya sosial media, jangan mencari jempol. Kalau Facebook, kalau Instagram juga sama kan? Ya, dibully dikit masuk rumah sakit. Ya. Jangan cari, kalau punya YouTube, subscriber, viewer, itu berhala-berhala baru ya. Alhamdulillah buya-buya ini udah nggak ada ininya. Ini kan masih ada, Gus Hadi. Ya. Ini yang sudah dijazahi tutup semua sosial media ini, platform yang sudah. Ikuti buya-buya ini sudah, nggak ada lagi. Itu sesuatu yang bikin kita sibuk dari wirid-wirid kita. Ya, ente baca kolbu sosmed. Sekarang bacalah kolbu sendiri. Kalau mau baca kolbu orang, dari kolbu kita baca. Gampang itu. Mereka sudah diajarin sama Buya Aldo Imam tadi. Itu al-yakin, itu pas benar. Jadi kalau orang betul mengamalkan cara yang diajarkan Imam itu ya, koneksi batin, apa yang terasa di sana terasa di sini. Cuma masalah eksekusinya yang belum pasti. Jadi kalian jangan patah hati ya. Sebenarnya guru itu diberi rasa dikirimkan rasa oleh Allah. Tapi guru itu kan terbatas oleh tubuhnya, oleh kondisi hidup dia, oleh kondisi hayat dia, oleh ya dunia ini. Makanya disebut dunia sijnul mukmin. Dunia ini penjara kami, penjara guru-guru, penjara kita orang beriman. Kita ini ingin selama bersamai perjuangan guru kah, atau ingin khidmat, atau ingin dilihat. Tenang aja, guru itu diperlihatkan Allah. Cuma dia nggak boleh memperlihatkan bahwa dia melihat, supaya muridnya tidak riya, tapi muridnya beramal karena Allah semata. Emang kalau guru gak lihat, Allah gak lihat? Allah pasti lihat. Nah, itulah kadang-kadang guru itu nyuekin murid itu bukan apa-apa. Dia nyuekin, menahan perhatian supaya murid merasakan perhatian Allah. Biar gak bergantung kepada makhluk, tapi bergantungnya kepada Khalik. Nah, praktekkan itu ke saudara kita, ke pasangan kita. Jangan gantungkan diri ke makhluk, gantungkan diri kepada Allah ya. Toh ada yang punya kawan, saudara, tengkar sama saudara. Ada yang punya pasangan, kalau nggak cerai, ditinggal wafat, ya kan? Ya kan? Sama kan kalimatnya. Padahal nggak diatur kalimat tuh, keluar begitu aja. Kalau nggak bercerai, ditinggal mati. Karena Allah mengatakan di penutup, "Watawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut." Kalau berserah diri itu bukan ke pasangan, bukan kepada guru. Berserah diri itu kepada yang maha hidup, tidak pernah mati. Siapa itu? Kata Abu Yazid, ini ikhtitamul majlis,
Wahai ahli zahir, akhadtum ilmakum min maitin an maitin. Kalian ngambil ilmu kalian dari orang yang sudah mati, namanya masih ada. Orang yang mati itu gurunya pun sudah mati. Sedangkan kami ngambil ilmu dari orang yang masih hidup, ruhnya. Dari ruh yang sebelumnya masih hidup, itu ruh Sayyidina Muhammad. Akhazna ilmana minal hayy alladhi la yamut. Sayyidina Muhammad mengambil dari Allah yang maha hidup. Barangkali itu ya, bagi yang punya waktu luang, nanti malam kita jam 9-an nanti ada ngaji lagi, ngaji ta'rif ya. Kalau yang punya waktu, kalau enggak pulang. Besok mau kerja pulang ya, jangan dipaksain. Semoga Allah Ta'ala ridha, Allah tutup semua aib kita, Allah arahkan kita ke arah yang lebih baik, Allah pertemukan kita dengan orang yang lebih tepat ya. Allah perbaiki kalbu kita agar pantas ditatap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih syu'unana ya Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ilaik, sarrif qulubana ila habibikal mustafa, sarrif qulubana ila al-Quran, sarrif qulubana ila ma'rifatik. Ya Allah yang maha mengarahkan kalbu, mohon paksa kalbu kami, fuad kami, sir kami, ya Allah, ruh kami hanya untuk menatap Engkau, hanya untuk mengenal Engkau, hanya untuk menyebut-nyebut nama Engkau, hanya untuk membaca kalam-kalam Engkau, hanya untuk berkumpul dengan kekasih-kekasih Engkau. Ya Allah, kami tidak sanggup zuhud ya Allah, kecuali Engkau yang mengeluarkan cinta dunia dari kalbu kami. Maka ya Rabbal dunya wal akhirah, ya Rabbal masyriqain wal maghribain, ya Rabbas samawati wal arwah, Tuhan pemilik dunia akhirat, pemilik timur dan barat, pemilik ruh kami, pemilik nyawa kami, pemilik kalbu kami, pemilik langit dan bumi, pemilik arsy yang agung yang berat. Ya Allah, cinta di dunia sangatlah berat di kalbu kami, padahal dia ringan di sisi Engkau. Ya Allah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, fanza' an qulubina hubbad dunya wa hubba ma siwah. Ya Allah, dengan nama Engkau Al-Jabbar, dengan nama Engkau Al-Kabir, Al-Azim, ya Rabb, mohon ya Allah, cabutlah cinta dunia dari kalbu kami, cabutlah cinta dunia dari jiwa kami, cabutlah angan-angan dari pandangan kami, cabutlah ya Allah iri dengki dari jiwa kami, cabutlah ya Allah kesyirikan dari sir kami. Ya Allah, isilah kalbu kami, diri kami, jiwa kami, sir kami dengan mengenal Engkau, kepatuhan kepada Engkau. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, majelis kami pantas mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa nas'aluka al-inaba wal istiqamah wal syari'ati al-muhammadiyyah wal haqiqati al-ahmadiyyah wal ma'rifati al-ahadiyyah bi jahi Sayyidina Muhammad khairil bariyah walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ma ghanimatu az-zikr atau majalis az-zikr ya Rasulullah. Apa ghanimah? Ghanimah itu benefit, keuntungan ketika orang berzikir. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jannah, al-jannah, surga, surga. Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Hadis yang sudah masyhur, para asatidz sudah sangat paham. Nabi mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun, riyad jamak dari raudhah, kebun-kebun surga, farta'u, maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majelis zikir, cicipi, jangan cuma nonton, ikut baca apa yang dibaca, ikut katakan apa yang dilafazkan, maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafah, maka orang-orang itu akan memandang
ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan-pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon. Jika dia membaca 100, dia membaca 100, seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun sawit 1000 pohon, itu berapa hektar itu? Jika itu pagi sore pagi sore pagi sore kali 30 hari kali 60. Kalau kita mau kali-kali sampai capek-capek sendiri, ya. Maka orang-orang ahli zikir ini qalbuhu athari ghani, qalbunya kaya. Kalau orang kaya mau apa aja bisa nggak? Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di kalbunya, Allah kirim. Maka hati-hati yang antum yang banyak zikir, jangan mikir aneh-aneh, ya, nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayur. Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta. Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta, mencintai. Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan. Bapak ibu karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga perjalanan jauh, ada satu pohon baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan, ya. Tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat. Oleh ahli surga biasa 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut tuba. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman, naungan pohon-pohon surgawi. Bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang menghidupkan majelis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di suraunya, itu akan ada bayang-bayang pohon tuba, ya. Itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu, karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi, bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah, tapi ada sosok yang kalbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di kalbu seorang mukmin. Qalbul mu'min baitullah. Begitu kata ulama. Qalbu mu'min adalah rumah tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Qalbunya sudah jadi rumah Allah belum? Rumah fulus ya? Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Hatta ustadz dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama qalbu. Fisik ini tergantung qalbu. Dulu saya belajar zikir di surau, masih surau kayu. Kayunya pun bukan kayu mahal. Kayu bekas-bekas, nggak kepake di luar, kita tambal untuk surau kita. Tapi di situ banyak orang yang bisa berzikir. Dan tempat itu dirindui. Kenapa tempat itu dirindui? Karena tempat itu punya kenangan kami diajari oleh ahli zikir. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir,
ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dengan riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan tawafun. Di riwayat kedua, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudula. Mereka berbeda dengan malaikat raqib dan atid. Mereka tambahan malaikat yang di luar raqib dan atid. Yaltamisuna majalis dzikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim, yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang majelis ta'lim isinya bukan ta'lim, tapi tal'in, melaknat, tabdi', membidah-bidahkan, mukhasamah, saling bermusuhan, ghaibah, menggibah orang, merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia. Itu bukan majelis yang dicari malaikat ini. Malaikat ini hanya mencari majelis-majelis yang kalam murabbinya, gurunya, syekhnya, tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malaikat dicipta, Allah kasih kepadanya satu zikir, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril. Sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil, dia juga banyak zikir. Cuma sayang, dia berzikir dengan nafsu, ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dengan zikirnya. Maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat. Jadi malaikat ada yang dipecat. Itu Azazil. Ada yang Harut Marut. Itu baru beberapa kisah malaikat. Masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga, itu juga karena zikir. Jadi jika ingin jalan-jalan ke surga, banyak-banyaklah zikrullah. Ya. Apa tanda aroma surga sudah masuk ke dalam diri? Ketenangan dalam jiwa sudah masuk. Berarti sebenarnya sudah pindah alam. Cuma kita masih merasa di sini. Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim, "Ma min qaumin yaq'adu fi maq'adin." Tidaklah ada sekelompok orang berduduk di suatu majlis, yazkurunallah, mereka sebut-sebut nama Allah. Mereka berarti berjamaah. Mereka berjamaah. Kecuali hafat bihimul malaikah. Maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayyarah, malaikat yang mirip seperti mobil, cuma dia bersayap, terbang kemana-mana, hafat, akan menghubungi mereka. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, mereka antri berlapis-lapis sampai ke langit sana. Jadi kalau makanya tadi kita buka kajian dengan Fatihah, itu cara menghimbau malaikat tadi. Mereka lagi banyak tuh sampai ke atas. Teman tuh nggak lihat kan? Kalau lihat pada kabur paling, pingsan paling. Ya. Ngelihat ada orang bersayap kan pusing. Ya. Apabila mereka ketemu, maka dia berteriak kepada malaikat yang sedang mencari di ujung bumi sana. Halummu ila hajatikum. Ayo, ini tempat hajatmu, tempat orang berzikir. Itulah yang disebut ahli zikir itu masyhur di kalangan malaikat. Baru dia masyhur, viral di YouTube. Ngapain viral di YouTube kalau nggak masyhur di kalangan malaikat di alam malakut? Jadi channel malakut dulu terkenal, baru channel YouTube. Ya, YouTube nggak masuk ke alam, itu alam maya itu. Tapi kalau malakut, di sana ada zikir berlapis-lapis. Sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, itu malaikat zikir semua. Jadi Nabi ketika dinaikkan ke atas, beliau mendengar ada malaikat berzikir, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim,
diturunkan jadi zikir pagi sore, jadi zikir yasinan. Jadi kita zikir begitu sedang meniru para malaikat. Maka ini kabar gembira bagi teman-teman, sahabat, bapak ibu yang datang ke majelis zikir. Berarti nur malaikat dalam diri kita sudah hidup dan sudah aktif. Bedanya kita tidak bersayap, mereka bersayap. Kita masih butuh makan, mereka enggak butuh makan. Ini hari aktif, jam kerja. Kita meninggalkan kerjaan untuk mencari makan karena ingin memberi makan kepada qalbu dan ruh. Maka Allah bertanya kepada malaikat ketika dia naik. Padahal Allah lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wahai malaikatku, sedang apa hamba-hambaku engkau tinggalkan? Apa jawaban mereka? Yukabbirunak, mereka sedang memuji engkau. Yumajjidunak, sedang membesar-besarkan engkau. Yuhallilunak, sedang mentahlilkan engkau. Itulah dalil tahlilan. Yuhallilun, mereka bertahlil. Dan tidak disebutkan di hadis itu tahlil mau acara apa, bebas. Yang penting tahlil. Mau tahlil lagi kematian, mau kehidupan, mau kelahiran, mau syukuran, terserah. Mau ba'da sholat, di luar sholat, tidak ada pembatasan. Allah tidak membatasi. Kenapa ada orang yang membatasi? Ya. Maka selamat jadi ahli tahlilan. Ya. Bukan hanya bawa berkat itu cuma untuk perut. Nama kita disebut-sebut di sana. Apa kata malaikat? Si fulan, walaupun dia ngantuk-ngantuk, dia zikir ya Rabb. Si fulan, dia tinggalkan kerjaan ya Allah untuk menghadiri majlis ya Allah. Si fulan, istrinya ngambek ya Allah karena suaminya suka majlis ya Allah. Si fulan, itu diadukan semua ke Allah. Disitulah Allah ridho kepada hambanya. Ya, selamat antum berpolemik di rumah. Kalau sudah jadi ahli zikir, sudah suka majelis zikir, harus lebih sayang kepada pasangan. Gak boleh galak kalau pulang. Kalau pasangan kita bilang, keluar mulu, jangan diketusin lagi. Dia sudah kesepian. Ya, ekspresikan sayang kita kepada hamba-hamba Allah. Pertanyaan pertama kali kepadanya. Ahli zikir harus lebih sayang kepada pasangannya daripada orang yang tidak suka berzikir. Karena Allah mengatakan, irhamu fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, sayangi maka engkau akan disayang yang di langit. Ya, jangan galak-galak sama istri ya. Ini ibu-ibu jangan galak-galak sama suami. Kalau perempuan, suaminya minta, "Dek, kamu di rumah," maka yang afdal di rumah. Ya, tapi kalau suami, "Mas, Bang," kalau di sini panggil Bang ya. "Bang, di rumah aja, Bang." Sabar, Dek, kan kita udah pasti udah akan nikah. Udah gak kemana-mana, Abang. Abang mau cari nur biar tambah sayang sama Adek. Gombal. Itu gombalnya Dr. Thohir itu. Lalu bagaimana cara menikmatinya? Kalau ada gelas, ada air, tapi di gelas itu ada kotoran, bisa nggak saya menikmati air? Maka cara pertama menikmati zikrullah, bersihkan tempat minumnya, bersihkan mulut kita, anggota tubuh. Berani nggak kalau lagi junub masuk masjid? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis hikam, menyebut orang yang lalai zikrullah disebut junub ruhani. Dan itu harus ditobatkan. Astaghfirullah. Istighfarnya bukan dari dosa zahir, istighfarnya dari dosa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang awam menganggap zikir itu sunat, enggak. Kalau bagi ahlul haqiqah, zikir itu wajib. Karena dalilnya, wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205 ya. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai.
berarti lalai itu haram. Lalai itu haram. Maka ulama kita buat teknik zikir. Ada zikir 1000, 100, 1000, 5000, 70.000, sampai zikir tidak ada hitungan lagi. Jadi pertama bersihkan dulu gelasnya, ya. Kita sebut taubat. Udah bersih, semuanya udah bersih. Tapi makan di rumah orang nggak izin, nikmat gak? Maka izin dulu, siapa yang punya air ini? Ada. Siapa yang punya zikir ini? Allah. Maka sebelum kita zikir, kita minta izin kepada Allah. Itulah rahasia syukur. Maka setelah taubat, astagfirullah, kirim Fatihah kepada Nabi, kepada silsilah yang mengajarkan zikir. Itu adalah cara minta izin. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka dia belum disebut berterima kasih kepada Khalik. Dan sebaik-baik terima kasih adalah alhamdulillah. Afdalud doa alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat syukur. Sering gak kirim Fatihah untuk guru? Sang Maha Guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kirim untuk beliau. Terkhusus untuk Nabi ditambahkan salawat. Hadirkan, hubungkan kolbu kita dengan kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal kita dengan akal Rasulullah, lisan kita dengan lisan Rasulullah, jasad kita dengan jasad Rasulullah. Hubungkan semua ini, disebut rabitah, ikatan Rabitatul Muhammadiyah. Ini yang disebut kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, ikut aku. Maka tubuh kita amalnya ikut amal Nabi, akal kita ikut cara fikir Nabi, qalbu kita ikut zikirnya Nabi sallallahu alaihi. Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah, maka Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman ra'a man ra'a sampai 7 kali, 7 marrat. Beruntung yang melihat aku, percaya kepadaku. Beruntung yang melihat orang yang melihat aku, yang melihat. Jika diteruskan, ini sudah generasi ke 20 sekian atau 30 sekian. Beruntung orang yang memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur gurunya bermimpi ketemu Rasulullah. Syukur-syukur gurunya diizinkan memandang Rasulullah dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan jaga. Maka antum pandang dia. Sungguh tuba, beruntunglah orang itu. Itulah rabithah hakiki. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man auliyaullah?" Siapakah kekasih Allah? Beliau menjawab, "Man idza ru'u dzukirullah." Orang yang jika engkau pandang membuat engkau mengingat Allah. Itulah dalil rabithah terkuat. Hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, hadis Abu Nuaim, Tabarani, Hakim, dan hadisnya sahih. Kita pandang dia, kita ingat-ingat dia, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika punya guru begitu, pastikan guru itu seorang wali Allah, ya, seorang wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang pakai pakaian seperti saya ini. Pakai begini bisa siapa saja. Tapi kalau kita kenang dia, kalam-kalamnya, sikapnya, ahwal-ahwalnya, akan membuat kita pindah melihat alam menjadi melihat yang menciptakan alam. Apa maksud hadis ini? Kalau berzikir mau nikmat harus punya guru. Ya. Harus punya guru. Ada yang pernah kursus bahasa Inggris setahun lewat YouTube nggak bisa. Ya. Tapi kalau dia belajar kepada guru bahasa Inggris, cukup 40 hari dia langsung bisa ngomong.
Minimal ngomong I love you. Ya, thank you. Pasti ada yang bisa dia serap kalau dia berguru. Maka berzikir itu jangan hanya lewat YouTube. Carilah guru di tempat kita yang ahli zikrullah. Ya. Sudah berapa tuh? Pertama taubat, kedua izin dengan cara bersyukur, terima, kita berterima kasih, kirim. Yang ketiga tadi sholawat. Yang keempat itu meluruskan niat. Niat itu tergantung kenal kepada yang dizikirkan. Jika kenal kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat, kita akan zikir karena dia layak dizikirkan. Tapi kebanyakan orang awam kenal Allah, Allah itu tempat ngadu, boleh. Allah ini tempat menunaikan semua hajat, boleh. Tapi itu awam. Orang awam itu kalau dia zikir cuma karena ada hajat. Nggak ada hajat dia nggak zikir. Padahal kita setiap saat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi hidup susah, dompet lagi tipis, itu kenceng baca sholawatnya, ya, kenceng tahajudnya, bahkan sholat duhanya kenceng. Padahal tidak ada hadis mengenai sholat duha melancarkan rezeki. Yang ada cuma orang yang sholat 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, Allah cukupkan hidupnya sampai sore hari. Ulama kita beda pendapat, nih sholat apa ini? Sholat syuruk apa sholat duha? Ya, benar Ustaz ya? Man shalla arba'an, ya, yang sholat 4 rakaat di awal hari, ya, kafahullah, Allah cukupkan hajatnya sampai sore hari. Hajat kita kepada Allah hajat apa? Hajat zahir atau hajat batin? Lebih banyak hajat yang mana? Jangan-jangan zahir. Maka datang ke Ustaz Thohir. Ustaz Thohir, doainnya bisa beli mobil. Jadi ke Ustaz itu minta doa beli mobil. Benar ya? Datang ke Kiai, Pak Kiai doain anak saya sakit. Semuanya fisik. Pak Kiai doain saya lagi banyak utang, semoga bisa bayar hutang. Jadi Kiai ini karena dia simbol-simbol Allah di muka bumi, maka jadi tempat mengadu orang-orang untuk usulan fulus. Karena minta jodoh, Ustaz Thohir diminta, Ustaz nikahi aneh Ustaz. Oh, salah Ustaz, tolong doakan saya semoga dapat jodoh. Kenapa minta ke Ustaz? Karena Ustaz ini dipercaya dekat kepada Allah. Padahal Ustaz nggak ngerasa dekat juga. Ustaznya ada Ustaz lagi di belakang dia. Sekarang coba kalau datang ke guru nggak nanya begitu. Nanyanya gimana? Ustaz, tolong bimbing saya supaya sholat khusyuk. Ustaz dia bingung, sholat gua juga belum khusyuk. Ustaz, bimbing saya untuk menjadi ahlullah. Gitu kalau datang ke Ustaz. Berarti niatnya sudah sahih. Itulah yang disebut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku. Berarti tujuan zikir bukan pengen sakti, bukan pengen dapat duit banyak, bukan juga pengen cari ketenangan, bukan pengen cari khusyuk, enggak. Nanti antum zikir enggak khusyuk, enggak mau zikir lagi. Ya. Jadi jangan belajar zikir karena pengen ini. Zikir itu karena supaya Allah ridho. Ridho artinya rela. Yang penting Allah rela sama kita. Allah kalau sudah ridho, hambanya ini pendosa dimaafkan. Tapi kalau Allah belum ridho, walaupun antum itu sholat sehari 700 rakaat, itu tidak diterima. Kok bisa begitu?
Karena Allah belum ridho, kan yang dipandang Allah kalbunya. Jadi baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu penting. Disebut tashihun niyyah, meluruskan niat. Kami kalau dulu belajar hadis, belajar Quran, ada namanya adab hamilil Quran atau adab talibil hadis. Adab belajar santri Quran, santri hadis. Nomor pertamanya apa? Tashihun, meluruskan niat. Tapi saya baru dibimbing meluruskan niat bukan waktu belajar hadis, waktu belajar zikrullah. Guru saya bilang luruskan niat. Dulu belajar hadis enggak, belajar aja. Walaupun kita diajarkan adab-adabnya, tapi tidak diajarkan melafazkannya. Diajarkan guru zikir, nikmat tidak nikmat ridho, khusyuk tidak khusyuk tetap ridho. Bisa nggak begitu? Zikirnya tetap jalan meskipun tidak terasa nikmat. Kenapa zikir tidak terasa nikmat? Az-zikru syifa'un. Zikir itu obat. Obat itu untuk yang berpenyakit. Obat itu murrun wala hulwun. Obat itu pasti pahit, tidak manis. Benar, obat manis pahit. Yang manis itu obat demam anak-anak tuh. Apa namanya? Wah, antum iklan. Tapi obat orang dewasa pahit atau manis? Pahit. Mau mengobati kolbu? Maka nikmati pahitnya zikrullah. Nikmati pahitnya tahajud. Orang tidur kita bangun. Nikmati pahitnya sedekah. Itu bertengkar loh dalam hati. Coba antum sedekah bertengkar di hati. Kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Enggak. Sih. Enggak sih. Pasti begitu tengkar. Udah megang tasbih, datang syaitan, bid'ah, setan tuh. Ada yang merasa tadi ya? Udah jalan tasbihnya, subhanallah, subhanallah. Tahu handphone bunyi, terganggu lagi. Maka tips menikmati zikir, apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na alaik, tinggalkan sendalmu, aksesorismu. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone, ya, matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih. Nih, kalau lagi zikir, dia di off kan dulu sebentar, ya, di off kan ini. Gimana cara meng off kan ini? Pakai syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ajak, wahai akal pikiranku, bersaksilah tak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatkan akal kita, syahadatkan kolbu kita, baru zikir. Nah, ini paling kunci. Setelah tadi meluruskan niat, kembali ke depan. Syahadatkan diri kita sebelum mau zikir, mau sholat, mau sedekah, mau apa aja, syahadatkan dulu. Siapa tahu ketika kita selesai sholat, terus kita keluar, terus kita mau sholat lagi, pernah terjebak kepada kekufuran, kufur yang tidak terlihat. Maka kita syahadatkan dulu pikiran ini, qalbu ini, tubuh ini, baru kita masuk lagi ke alam zikrullah. Ya, jadi sudah berapa? 5 ya. Bisa diulang. 1, tobat. 2, syukur. Pertama, syukur kepada makhluk, kirim Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu ada alhamdulillah di dalamnya. Alhamdulillah adalah afdalud doa, afdalus syukur. Syukur tertinggi, doa terhebat. Terus sholawat. Kenapa sholawat? Yang membuat kita bisa zikir sekarang Nabi bukan? Kalau Nabi nggak ajarkan, bisa nggak kita? Jadi sombong sekali kalau ada orang zikir tidak bersolawat. Inilah perbedaan antara Jibril dengan Azazil. Itulah beda antara Nabi Muhammad dan Iblis. Itulah beda antara mukmin dengan kafir.
dia bersolawat. Ya, banyak-banyak solawat. Kalau bukan karena solawat, zikir kita nggak diangkat. Solat kita yang nggak khusyuk itu nggak akan diterima. Ada yang khusyuk solat zuhur tadi? Khusyuk apa kusut? Kusut. Jujur aja lah. Itu solat antum masih diangkat karena ada salawat di belakangnya. Jangan debat lagi pakai sedina nggak pakai sedina. Gagal fokus namanya. Ya, salawat aja. Ini mau salawat debat dulu dalam badan. Pakai sedina nggak ya? Orang lagi sholat masih debat. Kita udah ada di hadapan musuh nih. Mau pakai jurus apa nih? Gak ada. Kalau sudah mau pergi perang, sholat itu berperang dengan syaitan, dengan diri sendiri. Jangan pakai teori macam-macam, langsung. Inilah dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, zikrullah silahul muridin. Zikir kepada Allah adalah senjata para murid. Udah punya senjata belum? Udah pernah dikasih sama guru dulu, dikasih ijazah, ditalkin, diasah nggak? Udah diasah, udah dilatihkan belum? Pertama dihunjam dulu ke jantung kita, ya, diarahkan juga ke bagian-bagian yang lain. Itu latihan sebenarnya. Latihan mengelola jurus-jurus zikrullah, langkah-langkah zikrullah di dalam diri, supaya denyut jantung dia juga berdenyut. Nafas naik dia juga dihirup, nafas keluar dia juga ikut keluar. Baru bener nanti ketemu Dajjal aman. Ini ketemu mau latihan sama Dajjal, latihan panahan nih nggak cukup. Itu panahnya patah duluan sebelum nyampe. Sekarang kalau mau latihan panahan, latihan aja. Jangan niat mau perang sama Dajjal, nggak cukup. Mau perang sama Dajjal, latihannya latihan ma'rifatullah, latihan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka main panahnya juga harus dengan zikrullah. Coba nih yang suka main panahan, kena hampir ke tengah, ada perasaan girang? Pasti itu karena manahnya nggak nyebut nama Allah. Ada thariqat memanah, ya, main manah-manah aja antum ya. Berkuda juga ada. Itu benar, nanti di akhir zaman perang itu perang fisik, semuanya fisik. Tapi bukan di fisik itu intinya. Intinya ada di dalam non fisik, rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, tiadalah mamin amalin anja, tidaklah ada amalan yang lebih mudah untuk membebaskan seseorang min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang lebih hebat amalan itu daripada zikrullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Azab kubur itu azabnya agak beda. Dia semi-semi azab neraka. Jadi lebih kepada azab nafsiyah. Ada juga jasadiahnya. Ada yang pernah ini enggak? Ustaz Thohir pernah ditahan di imigrasi enggak? Waktu keluar negeri? Belum ya? Mau coba enggak? Baru sekali, Bu ya. Oh gitu. Kawan saya waktu masuk ke Israel ditahan. Itu ustadz, wajahnya langsung berubah. Untung nggak buang air kecil berdiri. Itu ustadz aja hilang saktinya lagi diperiksa. Sama, ini mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau mursyid, masuk ke alam kubur gemeteran juga ketemu munkar dan nakir. Maka Nabi mengatakan, kalau orang ini kenal Allah, pertanyaan munkar nakir apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Enggak ditanya, ente mursyid. Enggak ditanya, ente khalifah thariqat. Enggak ditanya, thariqat ente 10 ya. Enggak ditanya. Enggak laku di sana.
ente hafiz 31 juz ya. Juz ke-31-nya juz Al-Pokat. Ada juz duren kalau di sini ya. Enggak ditanya. Yang ditanya siapa? Man rabbuka. Tuhan kamu siapa? Rob itu artinya Tuhan. Kamu bertuan kepada siapa hidupmu? Kamu menghambakan dirimu kepada siapa? Kamu hafal Quran untuk siapa? Kamu zikir untuk siapa? Kamu ngaji untuk siapa? Kamu kerja untuk siapa? Ini coba nih, berangkat pagi jam 6, pulang jam 6. Berarti udah 12 jam kita untuk selain Allah. Maka kerjanya harus diniatkan sebagai ngabdi kepada Allah. Kalau enggak, ketika kita jawab Robbi, bingung apa mau jawab. Kerjaanku. Jangan-jangan tuan kita handphone. Antum ini kan gak bisa lepas dari handphone. Bener? Jujur aja lah ya. Lebih bid'ah smartphone yang dari Cina tuh atau tasbih? Dari Cina juga. Lebih bid'ah mana? Kata kawan, ya sih pegang handphone, ngajar pakai handphone, bahkan pakai tablet. Terus bilang, tasbih itu menyerupai Yahudi. Saya cari-cari Yahudi selama di Yerusalem pakai tasbih gak ketemu. Mulai dari tentaranya, orang-orangnya, petaninya, orangnya riwi-riwi, rahib-rahibnya, gak ada pakai tasbih. Yang ada pakai kupluk. Dan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot bapak. Jenggot bapak itu masih kurang sunnah. Apalagi jenggot aneh. Masya Allah. Nggak ketemu. Jadi mereka ini kan nggak senang langsung Yahudi. Malah ada yang bilang tasbih itu punya Saulin. Ya salam, ini ketahuan nih suka nonton kungfu nih. Kayaknya itu lebih bid'ah daripada main tasbih. Nggak belajar usul fikih dengan benar, bahwa ada yang disebut al-maqsud, ada yang disebut dengan wasilah. Tujuan orang megang tasbih, tujuan orang megang handphone apa? Lebih mulia mana? Tasbih. Rasulullah nggak pernah pakai tasbih. Oh, kita bisa papas ini kalimat. Rasulullah baca Quran pakai mushaf nggak? Mushaf alat tasbih sama. Orang Yahudi baca kitab mereka pakai mushaf, lembaran nggak? Pakai. Lu mirip dong. Disebut ahlul kitab kan mereka? Ahlul kitab. Antumnya ahlul kitab semua nih berarti. Jadi mikir-mikir kalau mau bilang serupa. Ternyata ijazah sanad tasbih bersumber dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, lahir di masa Sayyidina Umar. Al-Hasan lahir di Hijaz, di Madinah, tapi besarnya di Basrah. Berguru kepada Sayyidina Ali. Nah, syaitan nggak mau diam, maka dia bisikkan ulama-ulama yang di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah. Kamu cari alasan bahwa Hasan Al-Basri tidak pernah berguru kepada Ali. Maka ada pembahasan mereka, inqita'ul Hasan Al-Basri wa Ali, keterputusan Hasan Basri dan Ali. Tapi dibantah oleh ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Al-Hasan Al-Basri benar-benar berguru lama kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi pakai tasbih dari siapa? Al-Hasan dan kami meriwayatkannya dari guru kami, dari gurunya terus sampai kepada Sayyidina Al-Hasan Basri, bersambung kepada zaman Imam Tabi'in yang digelar dengan Sayyiduz Zahidin, sayyidnya orang-orang zuhud. Itulah gelar Imam Hasan Al-Basri. Ya. Itu tasbih itu ada sanadnya kita. Serban aja kita ada sanadnya, cuma saya belum pakai. Ya, bentar lagi lah ya. Jadi sekarang kita skip dulu ijazahnya. Simpen dulu.
Megang jenggot aja ada ijazahnya. Jadi yang punya jenggot nih, panjangin dikit Pak. Ya. Nanti kalau kita ke Medan lagi, kita ada ijazah jenggot, megang jenggot. Ada ijazahnya. Maka beliau tuh yang paling sunnah di situ tuh ya. Mana jenggot antum? Hah? Kita berjenggot bukan pengen disebut salaf. Kita berjenggot karena Nabi kita berjenggot. Tapi kalau antum nggak mau berjenggot nggak apa-apa. Cukup katakan beberapa guruku tidak berjenggot. Boleh, boleh ngomong gitu. Ya, bukan berarti melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah lebih kurang pengantar tentang bagaimana cara menikmati zikrullah. Jangan fokus kepada yang zahirnya, mulailah masuk kepada yang batinnya. Nah, semua itu nanti disebut dengan kaifiat zikir. Coba tanya semua mursyid, semua guru. Yang saya jelaskan itu nanti ada pada mereka. Cuma beberapa mursyid kadang tidak bisa menjelaskan. Ini itu kaifiat, mana dalilnya. Ya, mereka cuma tahu dalil merasakan zauq. Cobain, rasain, itu dalilnya. Ya, itu dalil mereka. Sebenarnya dalil itu lebih kuat. Sayangnya orang awam kadang-kadang tidak faham. Ya, barangkali itu dari kami. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanya, ya, tafadhal. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu 20 menit sampai insyaallah ujian. Akan langsung ke depan. Satu yang dekat. Ahsan nanti pakai kertas. Kalau ada kertas ya. Nanti. Udah sekarang baca aja dulu. Mungkin panitia yang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Bu ya. Apakah atau bagaimana zikir-zikir yang bisa menyampaikan kita ke makom tertentu? Penjelasannya ya. Baik. Pengen naik makom, berarti niat ilahi anta maksudinya nggak benar. Ya, sebenarnya mudah. Guru kita biasanya kalau yang oke, itu sebelum talqin zikir ngajak istighfar dulu. Sebelum istighfar disuruh dulu mandi tobat, disuruh sholat tobat, ingat mati sebelum mati. Lalu dilafazkanlah istighfar. Biasanya dibimbing cara baca istighfarnya. Di saat antum dibimbing oleh guru baca istighfar, lalu memaknai kalam-kalam istighfar, sedang ditarik sama guru ke makom taubat. Tergantung nih tobatnya tobat apa, zahir apa batin. Maka makom tobat ini juga lapisannya banyak. Yang zahir ada 7, yang batin juga ada 7. Anggota kita yang besar kan 7. Yang batin juga 7. Mulai dari syirik, sombong sampai kepada ujub, hasad, iri, dengki. Itu diistighfarkan semua. Jika ada getarannya, berarti kita sudah masuk ke alam makomat taubah. Ya. Dan itu beda-beda per masa. Setelah makom tobat ada namanya makom syukur, ada namanya makom sabar. Makom syukur itu dengan mengirim Fatihah kepada guru. Itu makom syukur. Di luar zikir kita sedekah kepada orang, memberi hadiah kepada guru. Sering-sering kasih hadiah ke guru. Ya. Kalau guru farhan, senang, maka makomat terbuka. Ya, karena makomat itu khazanah dalam dirinya. Dia punya kunci-kunciannya. Kalau dia senang, dia akan doa, ya Rabb, tolong panggil muridmu ini, hambamu ini kepadamu. Kalau gurunya wali ya, kalau gurunya nggak wali nggak bisa. Tapi memberi aja udah cukup.
Begitulah terus, ada makomat, makom syauq, makom mahabbah, ada makomnya semua. Itu yang diturunkan lewat kaifiat zikir. Cuma sayang, kaifiat tinggallah kaifiat zikir, tata cara jadi tata cara, tapi tidak tahu makomat yang tersimpan di dalamnya. Maka banyak orang jadi mursyid belum pantas jadi mursyid. Tapi karena gurunya udah pusing, aku mau mati, siapa lagi yang melanjutkanku, udah ijazahin aja. Harapannya dia nanti menyempurnakan kemursidannya kepada mursyid yang lain. Ini baru bergelar mursyid 1 udah nggak mau berguru sama yang lain. Padahal di ijazah itu diwasiatkan untuk menghormati ahli fikih, ahli Quran, ngaji kepada ulama. Baru dapat ijazah, baru dapat gelar khalifah, udah nggak mau ngaji sama orang. Berarti berkhianat kepada ijazahnya. Makanya la yubarak alaih, tidak diberkahi. Ya, baca tuh ijazahnya para mursyid. Ya, ijazahnya apa? Kalau di Naqsyabandiyah itu jelas. Ya, di Qadiriyah jelas, di Syaziliyah jelas. Ada ijazahnya. Ya, baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah roh itu ciptaan Allah? Saya pernah dengar dari Ustaz, roh itu adalah titipan dari Allah. Mohon penjelasannya. Saya jawab pakai Quran ya, bukan pakai pendapat saya. Surat Shad, Surat Al-Hijr, Surat As-Sajdah menyebutkan apa? Nanti nomornya akan saya sebutkan semua ya. Silakan dilihat sendiri. Surat Shad 71, 72, 73 itu bahas ini. Apa kata Allah? Begitu juga Al-Hijr, begitu juga As-Sajdah. Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia. Ini tubuh ini bashar namanya. Ini dari saripati tanah. Jika ini sudah sempurna, sawaituhu, aku sempurnakan dia, sudah siap dia untuk ditiupkan ruh. Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya ruhku. Berarti Allah nggak bilang aku ciptakan rohku. Allah mengatakan nafakhtu, aku hembuskan. Kalau tubuh ini aku ciptakan. Ini pelan-pelan ya. Ini banyak yang gagal paham. Mursyid padahal masih gagal paham. Itulah bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir. Malaikat ahli zikir ditantang sama Allah. Ambiuni bi asma'i haula. Kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Bisa nggak malaikat jawab? Nggak bisa, para malaikat lebih dulu berzikir daripada Nabi Adam. Maka al-ilmu muqaddamun ala dzikr. Ilmu lebih dulu daripada zikir. Ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir 1000 tahun, karena dia belajar satu bab mengenai Allah, dia sama dengan duduk zikir 1000 tahun. Kalau enggak nanti malah debat lagi, keras lagi hatinya. Coba baca aja ayatnya. Inni khaliqun, sungguh, Allah pakai sungguh, masih aja budek, masih aja debat. Banyak orang debat di luar sana. Aku ciptakan manusia min, jelas minnya, min tin, tanah. Tapi giliran roh, nafakhtu, aku tiupkan. Jadi sebenarnya gak usah nanya. Maka yang bertanya roh itu dicipta atau tidak, sebenarnya itu pertanyaan tidak sunnah. Itu pertanyaan bid'ah. Ya, itu pertanyaan bid'ah. Karena teksnya tidak menyebutkan itu. Ya, maka saya menyarankan para pencinta Allah yang meniupkan roh, cukuplah bertanya, mengatakan, apakah roh dicipta? Antum jadi orang alim ngomong begitu, malah jadi miring ter. Ntar salah-salah paham, dikira di dalam diri kita ada Allah, kan gawat. Aku hembuskan. Kalau saya menghembuskan sesuatu ke dalam plastik, saya pindah gak ke dalam plastik? Allah menghembuskan rohnya min
Min ini bisa dari, bisa sebagian. Dua-duanya ada sir di situ. Bukan ini litab'id, bukan ini dibelah dua terus pindah, bukan. Itu gagal paham, nggak ngerti bahasa Arab namanya. Ngaji bahasa Arab lagi. Ya. Nausorob, kalau nggak jadi sarap. Ketika Allah menghembuskan, bukan berarti Allah pindah ke dalam kita, cuma masuk hembusannya. Mudah bagi Allah itu. Jangan serius-serius amat ya. Kira-kira begitu ya. Jadi bid'ah menanyakan ruh itu makhluk. Tapi bid'ah kan banyak bagiannya. Ada bid'ah hasanah sama saya. Kapan dia jadi hasanah kepada saya atau ada lagi pembahasannya? Tanya ke Ustaz Thohir nanti ya. Khalas. Terakhir ya, ini ada satu lagi. Apakah beda antara orang yang berzikir mengamalkan zikir bersilsilah dengan orang yang mengamalkan zikir tapi tidak bersilsilah? Mohon nasihat bagi yang berzikir yang tidak bersilsilah. Orang silat nggak berguru sama tengkar. Ama orang silat berguru, cakepan mana jurusnya? Imam Abu Al-Adaqqa ngomong, zikrullah itu senjatanya orang beriman, murid. Senjata harus dilatihkan nggak? Harus dilatihkan. Ada gurunya, ada mentornya, ada murabbinya. Masa untuk fisik guru silatnya ada, untuk fitness biar badannya kekar, six pack. Tahu six pack bu? Bapak-bapak ini sudah lewat badannya. Six packnya dari samping, belendung perutnya udah. Jika tubuh fisik harus dilatih. Ada orang latihan fitness tanpa guru, tanpa trainer, gimana? Keseleo nggak badannya? Sakit-sakit? Kita sama guru aja sakit-sakit, apalagi gak sama guru. Itulah sebabnya kenapa ada orang gila berzikir. Dia berguru, tapi yang dia amalkan bukan yang dia pelajari. Tunggu aja ntar begini. Tunggu aja ya. Itu orang pengkhianat kepada gurunya. Gurunya bilang amalkan ini nak, yang diamalkan yang lain. Ya. Gak percaya sama guru, syak kepada syekhnya. Baik, sudah jam 3 ya. Mari kita tutup kajian ini, kita lanjut nanti malam ya. Ntar malam, habis isya apa habis maghrib? Habis maghrib, baik. Kata ini udah kholas, nanti malam ya insyaallah. Baik, mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat karena Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima kita sebagai hamba-hamba yang zakirin, yang banyak berzikir. Astaghfirullahaladzim, Allahumma rahmanir rahim karim. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Di dalam qalbu kami ya Allah sepi namamu ya Allah. Di dalam qalbu kami ya Allah sedikit sekali menyebut namamu ya Allah. Sedangkan Engkau memandang ke dalam qalbu kami ya Allah. Maka ampunkan kurangnya nama Engkau dalam qalbu kami ya Allah. Famla' qulubana bi asma'ika wa sifatika ya Rabb. Ya Allah, penuhilah qalbu kami dengan nur namamu, nama-namamu yang indah ya Rahman ya Rahim. Penuhilah qalbu kami dengan nama-namamu, sifat-sifatmu yang sangat lembut ya Rabb. Keluarkan dari qalbu kami syirik, keluarkan dari qalbu kami semua kebencian. Sebagaimana Engkau menyebut dirimu Rahman Rahim, maka teteskan Rahman Rahimmu, kasih sayangmu ke dalam qalbu kami yang sempit ini. Harapan kami ya Rabb, dengan tetesan Rahman Rahim, qalbu kami jadi luas dengan mencintaimu, mencintai Rasulmu, dan mencintai umatmu, hamba-hambamu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min kulli syai'. Ya Allah, jadikan cinta di qalbu kami kepada Engkau lebih banyak, lebih besar daripada kami mencintai yang lain. Hatta kami lebih cinta Engkau ya Allah daripada mencintai diri kami sendiri, mencintai orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, harta-harta kami. Ya Rabb, qalbu kami selalu berubah. Pagi ini mukmin, sore jadi fasik. Sore beriman,
paginya jadi fase. Karena Engkaulah yang menggenggam kalbu kami ya Allah. Maka robahlah hati kami, bolak-balik hati kami dalam taat kepadamu. Jika Engkau tetap ingin merubah hati kami ya Allah, maka rubahlah menjadi tambah cinta kepada Engkau ya Allah, tambah rindu kepada Rasul ya Allah. Ya Rabb, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Jika keadaan kami kurang baik, maka rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik. Ya dafi'al bala, wahai yang menolak bala. Bala yang paling besar adalah saat kalbu kami tidak menyebut nama Engkau. Maafkan kami ya Allah, jika datang pandemi kami lupa kepada Engkau. Kami katakan kami beriman, tapi tidak ridha tentang takdir Engkau. Maka jadikan kami radina bi qada'ika ya Rabb. Jadikan kami ridha kepada takdir-Mu ya Allah. Baik takdir pandemi ataupun takdir tidak pandemi, takdir kaya ataupun miskin, takdir nikmat ataupun tidak nikmat, di tangan-Mu, biadika ya Rabb.